الحمد لله الهادي للحق نسأله أن يهدينا لننهض بأماناتنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin, jamaah Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat yang mulia dan agung ini, Al-Faqir, hamba yang dhaif, senantiasa mengajak kita semuanya untuk mari kita selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan yang berkualitas itulah yang akan dapat banyak menolong kita di dunia yang fana ini, terlebih lagi dalam kehidupan yang kekal abadi nanti. Karenanya tidak ada yang pantas untuk kita perjuangkan dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap kegiatan kita, kecuali muara dan tujuannya dalam rangka memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini khatib akan mengajak kita semuanya untuk merenungkan sebuah ungkapan dari para salafus salih yang disebutkan dalam kitab Az-Zuhdul Kabir Imam Al-Baihaqi, yang maksudnya berbunyi innallaha akhfa thalathan fi thalath. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara lainnya. Yang pertama, akhfa ridahu fi ta'atihi fala tahqiranna min at-ta'ati syai'an fala'alla fihi ridahu. Pesan yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridhaannya dalam ketaatan kepada Allah. Karena itu jangan pernah mengecilkan apapun dari ketaatan yang bisa dikerjakan, karena boleh jadi dalam ketaatan yang dianggap kecil itu ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama ini mengingatkan kepada kita bahwasanya amal apapun yang kita lakukan, ketaatan yang kita kerjakan, kita belum bisa memastikan dan belum tahu amalan yang mana yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang baik, yang sadar, sebanyak apapun amal yang dia kerjakan, tidak pernah akan menepuk dadanya, karena seorang mukmin tidak tahu amal apa, kebaikan yang mana yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada kita. Wa ridwanum minallahi akbar, dan sesungguhnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang luar biasa, yang kita butuhkan, yang kita harapkan. Dalam banyak riwayat kita mendapat penjelasan dari kalimat ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan tentang seorang wanita dari Bani Israel yang melakukan perbuatan
yang tidak baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pelaku zina, ahli maksiat, karena sebuah kebaikan yang dia kerjakan, memberikan minum kepada seekor anjing yang hampir punah, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan wanita tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rasa sayangnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan wanita itu bertaubat kepada Allah sehingga akhir hayatnya menjadi wanita yang solihah yang dimasukkan ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat lain, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha di dalam rumahnya didatangi oleh seorang wanita yang membawa 2 orang anaknya, tengah meminta makanan kepada ibunda Siti Aisyah. Karena kita tahu rumah baginda Rasulullah SAW tidak pernah mengumpulkan menumpuk makanan. Saat itu Ummuna Aisyah radhiyallahu anha bisa memberikan cuma 3 butir kurma kepada sang ibu tersebut. Lalu sang ibu memberikan masing-masing anaknya 1 biji kurma. Lalu kedua anaknya makan dengan lahapnya. Ketika sang ibu baru saja ingin memakan 1 lagi, sang ibu melihat kedua anaknya merasa kekurangan. Akhirnya 1 biji kurma itu dibagi 2 dan diberikan sebelah kepada anaknya dan 1 lagi kepada anak yang lain. Ibunda Siti Aisyah memperhatikan perilaku wanita ini. Lalu ketika wanita itu pulang, ibunda bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Kata Rasul, "Ata'jabina min hadzal?" Apakah engkau heran dengan perbuatan ini, dengan perbuatan ibu ini? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adkhalaha al-jannah bitilka tamarat. Allah memasukkan wanita tersebut ke dalam surga karena kurma yang dibagi 2 tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya amal ketaatan yang sebanyak apapun kita kerjakan, kita belum tahu dan belum pasti meyakini itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sekecil apapun kebaikan yang bisa kita kerjakan, maka jangan kita tunda-tunda melakukan ketaatan tersebut. Yang kedua, wa akhfa ghadabahu fi ma'siyatihi fala tahqiranna ma'siyatan fala'alla fihi ay fiha ghadabuh. Dan Allah Subhanahu wa taala menjemujikan, menyimpan kemurkaannya di dalam kemaksiatan kepadanya. Karena itu jangan pernah meremehkan 1 kemaksiatan walaupun itu kecil, karena boleh jadi disitulah murka, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih dijelaskan, dakhalat imra'atun fi hirratin la hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kulu min hasya'isil ard. Seorang wanita dimasukkan ke dalam api neraka karena wanita itu dalam hadis ini dijelaskan mengikat seekor kucing, tidak diberi makan, tidak dilepas untuk mencari makan sendirian. Maka kata Rasul, wanita itu dimasukkan ke dalam api neraka. Sepertinya perbuatan yang kecil, tetapi di balik itu ada murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih yang lainnya, Rasulullah SAW menjelaskan seorang laki-laki mengucapkan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya, sesuatu yang hura-hura, tetapi di dalamnya ada murka Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah sama sekali dia pikirkan. Lalu kalimat itu memasukkannya ke dalam api neraka sampai 70 musim berada di dalam api neraka tersebut. Tidak sedikit kita mengeluarkan kata-kata yang itu tidak kita sadari. Kadang-kadang itu membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Karenanya kita perlu berhati-hati, jangan sampai merasa aman dengan maksiat yang kita kerjakan, karena Allah menjauhkan azabnya secara langsung kepada kita. Tetapi boleh jadi di balik itu Allah Subhanahu wa taala menyimpan kemurkaannya kepada kita. Yang terakhir, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akhfa
awliya'ahu fi ibadihi fala tahqiranna ahadan fala'allahu waliyahu. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan para walinya, para kekasihnya dalam kumpulan hamba-hambanya. Karena itu jangan pernah meremehkan seseorang, karena boleh jadi seorang yang diremehkan itu adalah kekasih seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, rubba asin aghbar law aqsama 'ala Allah la abar. Dalam riwayat lain disebutkan madfu'ul abwab, seorang yang berpakaian compang-camping, rambutnya kusut, kalau dia menggedor sebuah pintu dia akan diusir. Tapi ketika dia bersumpah atas nama Allah, Allah tunaikan sumpahnya tersebut. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sengaja menyembunyikan di dalam kumpulan hamba-hambanya orang-orang yang Allah kasih. Sering sekali kita tidak melihat dari tampilannya, dari paras mukanya, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada orang tersebut. Dalam sebuah hadis dikisahkan seorang laki-laki yang gagah, memiliki harta yang banyak, datang ke sebuah majlis. Kata Rasul, apa yang akan kalian katakan kepada seorang laki-laki yang gagah ini? Ya Rasulullah, laki-laki ini kalau dia melamar pasti semua wanita mau kepadanya. Kalau dia berkata semua orang pasti mendengarnya. Lalu setelah itu datang seorang laki-laki yang biasa saja, tidak kelihatan keistimewaannya. Maka ketika Rasulullah bertanya, apa yang akan kalian katakan terhadap laki-laki yang barusan datang? Ya Rasulullah, kalau laki-laki ini, kalau dia bicara tidak akan didengar, kalau dia meminang tidak akan ada yang mau, karena dia laki-laki yang sepertinya tidak memiliki keistimewaan. Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah sesungguhnya wahai sahabatku, laki-laki yang kalian katakan tidak berharga ini, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih istimewa dari dunia dan seisinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga rahasia ini sengaja Allah simpan untuk menguji keimanan dan keyakinan kita, menguji kesabaran kita, sehingga kita bisa terus berada dalam ketaatan kepada Allah. Mari kita terus upayakan sekecil apapun ketaatan yang bisa kita lakukan. Menghormati orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, menyantuni anak yatim, mengurus masjid dan seterusnya. Boleh jadi kecil di hadapan orang lain, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa. Sebaliknya, sebuah maksiat, ungkapan yang kotor, penghinaan, fitnah dan sebagainya yang kita lontarkan, yang itu boleh jadi tidak kita rasakan, bisa jadi itu menjadi sumber malapetaka di mana Allah menjatuhkan kemarahannya kepada kita. Dan terakhir, boleh jadi di sekian banyak orang yang kita temui ada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang sengaja Allah sembunyikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu berada dalam ketaatan kepadanya. Seiring bertambah umur, bertambah pula amal-amal kebaikan kita, berkurang pula maksiat-maksiat kita, dan bertambah pula kehormatan, pemuliaan kita kepada sesama. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lis-sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.